Saya buka amplopnya. Di situ tertera kelilingi pocong 7 kali. Kelilingi Pocong kan asli orang situ. pribumi lah ya. Pribumi. Jadi kan sifat saya tuh udah keras. Sifat keras. Jadi saya yang punya rumah gitu. Ya. Apalagi Masa-masa SMA gitu. Nah, di situ saya cerita asal usul dari sekolah itu. Sama satu teman saya juga sensitif sama. Saya cerita, bre, dinya mau tahu nggak apa asal usul sekolah ini? Gimana emang dulunya? Di sini tuh kebun, sekilas gitu ya. Dirinya di situ tuh di sini kebun sayur, semua wortel, sama di sini juga lapangan dulu. Terus anehnya di mana? Situ main ke kamar mandi, gitu ya. Mau apa main ke kamar mandi? Ya udah main aja sana. Pas dia masuk, lihat sosok. Lihat apa tuh? Pas dia masuk, itu kan minim penerangan, nggak ada lampu sama sekali. Sampai saat ini juga nggak ada lampu. Padahal siang. Itu tuh gelap. Jadi buat ngunci pintu juga pakai gembok. Nggak ada yang cekrekan kayak gitu. Kita pakai gembok. Pas dia masuk, masuk. Sosok gede di pinggir WC. Ngacir ya. Ngibrit. Kenapa? Enggak apa-apa. Muka pucet. Gitu. Kena ya. Wah, udah itu jahil keterlaluan sih. Ya bukan jahil, emang di situ pernah ada apa emangnya? Dulu ada siswi yang hamil di luar nikah, bunuh diri di tempat itu. Kayak gitu dia. Serius, asli. Emang ini berdiri tahun berapa? 2007. Pas belakang itu kan kuburan semua. Kita pulang, gak ada kendala apa-apa. Nah, singkat cerita 2 tahun pun berlalu. 2 tahun berlalu berarti kelas 3. Kelas 3. Nah, di kelas 3 kita itu ditempatinnya di belakang kuburan. Kelasnya itu. Di ujung kelas baru, belakang kuburan. Posisinya baru tuh kelasnya. Posisi kelas baru. Nah, konon katanya setiap penjaga sekolah suka ngecek ke kelas-kelas. Di situ suka rame. Malam-malam rame. Ada orang yang lagi belajar. Berisik. Gimana siswa ya kalau berisik kayak gitu. Berisik. Nah, pas dicek sama penjaga sekolah, itu nggak ada siapa-siapa. Pas masuk, emang berisik. Nggak ada apa-apa. Tapi berisik. Kayak ada aktivitas orang. Itu yang apa sih? Yang tulis papan tulis kan? Ada yang ngetrokin meja. Dia emang gak ambil pusing, mungkin udah kesehariannya kayak gitu, ya, jadi udah biasa. Ya udahlah, dia cuekin aja, dia kunci, matiin lampu, keluar. Nah, pas keluar masuk ke satu lab komputer. Lab komputer, masuk lab komputer. Ada satu komputer yang nyala. Satu komputer yang nyala, dia yang buka kunci, yang punya kunci, otomatis dia buka kan. Dia buka komputer, dia buka pintu, terus dia masuk, mau matiin komputer. Ceritanya jam 10 sampai jam 11 itu siapa yang mainin komputer? Yes. Soalnya itu di mos juga masih anget keringet di mosnya juga anget keringet. Nah, pas mau dimatiin, nyala semua komputer. Nyala semua. Otomatis heran kan? Positif tingginya dia gini, mungkin otomatis
komputernya Masih berpikir gitu lah ya positif. masih positive thinking. Mungkin otomatis komputernya. Nah, pas dia udah masuk ke situ, ada satu komputer yang misah. Itu biasanya buat guru. Komputer buat guru yang misah. Nah, itu komputer yang bisa buat guru tiba-tiba ngeprint. Ngeprint? Tiba-tiba ngeprint. Cek, 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 cek. Itu tulisannya tulisan merah. Tulisan merah. Ada bacaan. Tolong Pak. Tolong Pak. Gitu. Tulisan merah. Dia ngibrit dong. Tanpa dikunci. Ngibrit. Posisi itu komputer masih pada Masih padanya ngibrit dia. Ke bawah. Langsung ke satpam. Pak, anterin saya matiin komputer di atas. Emang kenapa gitu? Biasa juga suka sendiri. Ya udah anterin aja yuk. Soalnya kan dia keep silent juga sama. Gak mau nyeritain kisah yang dialami, takutnya kan parnoan juga satpam juga kan. Soalnya kan penjaga sekolah cuma satpam sama dia doang yang juru kunci. Cuma 2 orang di sekolah tuh. Nah pas sama satpam masuk ke atas, itu mati komputer, pintu juga dikunci. Pintu dikunci? Dikunci. Itu kan pintu sebelum masuk pintu itu ada gerbang kerangken kayak gini. Jadi kalau mau buka pintu yang kayu. Harus buka dulu yang besi. Pas dia keluar, pas dia lari ke bawah, itu kan keadaan komputer jalan. Komputer jalan, terus pintu juga kan dikunci. Pas dia masuk sama satpam itu nggak ada. Itu keadaan gerbang dikunci, pintu juga kunci, komputer juga mati. Aneh. Itu yang jadi pertanyaan siapa yang nyalain komputer sama yang ngeprint. Yang jadi pertanyaan kayak gitu. Ya mungkin itu udah apesnya, mungkin nggak tahu kayak gimana, udah lewat tuh kata si penjaga sekolah. Nah kita ditugaskan buat PKL kan dulu. Kita ditugaskan buat PKL kita aman, nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Pas udah beres dari PKL, sampai ada satu waktu di hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa itu ada siswi yang sompral. Jadi kelas itu di dalam petanya itu letter L sama letter T. Letter L sama letter T. Nah, yang letter L sama letter T, di letter L itu dekat sama kuburan yang kecil-kecil, dikelilingi kuburan yang kecil. Kalau itu banyak yang sensitif. Jadi hilang pikiran dikit, masuk. Hilang pikiran dikit, masuk. Kayak gitu. Nah, sampai ada satu waktu di pinggir kelas saya, itu kan dekat banget sama kuburan. Itu kemasukan. Dia tuh ngamuk. Cewek cowok nih? Cewek. Ngamuk dia tuh. Ngamuk sambil ngeludah. Ngamuk sambil ngeludahin. Udah dipegang sama beberapa laki-laki, gak ada yang kuat. Tenaganya kuat bisa? Kuat. Tenaganya kuat. Dia berdiri, ngedadak berdiri, langsung dia kayak gini. Alah. Nari dia. Jaipong. Nari kayak gini. Sambil nangis. Lama. Kebetulan juga guru agama di situ nggak ada. Itu lagi di luar. Jadi belum ada masuk sekolah gitu. Lagi di luar, lagi ada urusan. Gak tahu kenapa nyebar. Dari satu kelas itu yang kemasukan 1 orang. Nah, 10 menit kemudian di kelas 11 ada 2 yang kemasukan juga. Jadi 2 nih yang disuruh tadi. Yang kemasukan 2. Bertahap sampai setengah dari sekolah itu siswi semua kemasukan. Dari sekolah itu di kelas itu? Enggak, semua satu sekolah. Oh? Satu sekolah kesurupan. Jadi jatuhnya kesurupan Masal. Satu kesurupan masal. Dibawa ke ruang guru udah penuh. Ruang BK udah penuh. Dibawa ke masjid udah penuh. Di kelas juga itu nggak ada yang berani. Sampai guru juga ngasih ketentuan. Udah semua murid dikeluarin dulu aja. Nah, kebetulan di situ saya bukan ngejabat, apa sih namanya? Kayak ngikutin organisasi PMR. Oh, PMR. Ngikutin organisasi PMR.
Nah otomatis kan keselamatan siswa tanggung jawab saya kan. Tanggung jawab saya juga. Nah pas dibawa ke masjid juga penuh sama yang orang kesurupan juga penuh sama dia. Ngoling telepon alumni SMK buat bantuin, yo yang bisa kesini, yang bisa. Mereka pada datang. Nah ada satu siswi di masjid, cuman di teras, di luar teras itu diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nungkul mah aing bisa. Aduh. Bulingkan aing. Pasti ngomong. Asli, dia bilang kayak gitu. Cuma gini doang. Gitu doang mah saya juga bisa. Saya juga bisa, cuma adan saya juga bisa cuma adan. Kayak gitu dia bilang. Nah, senior saya yang kesel mungkin ngurusin yang kayak gitu, itu sampai-sampai ngeluarin golok. Golok. Ngeluarin golok. Situ mau keluar atau mau saya bunuh. Dibilang kayak gitu. Situ mau keluar atau mau saya bunuh. Dia ngeluarin golok, bismillah. Golok dikeluarin, tapi goloknya nggak kelihatan sama orang biasa. Oh. Cuman kelihatan, gitu. cuma kelihatan sama orang tertentu doang. Dia ngeluarin golok, set, cuma kira-kira panjangnya segini. Keluar mau. Kalau situ nggak keluar, saya bunuh situ. Dia malah ketawa, ciki, ciki. Ya sudah sini. Kalau berani maju. Kata makhluk itu. Kalau sini maju. Nah, dia dibacain doa. Entah kenapa doa itu bikin dia ngebatu. Jadi nggak bisa gerak. Kul kunu hijaratan au hadidan. Psst, batu. Jadi kayak gini. Kayak gini. Nggak dipegang juga sama orang, dia nggak bisa gerak. Sama senior saya diambil, dibelek kepalanya. Buang. Pakai golok yang kelihatan. kelihatan itu. Udah masuk. Ya, biasa kalau yang satpam kayak gitu ya mungkin cuma coba-coba doang. Ya membantu. Itu pakai air disemprot ke disemprot ke muka siswi. Itu kita semua pada ketawa. Emangnya dukun itu. Kayak gitu. Nah, pas ada satu waktu jam sebelum zuhur, jam 11:30 kalau nggak salah, 11:30, ada satu lagi siswi yang kesurupan. Jadi semua siswi itu udah dialokasikan, udah dibersihin semua, udah pada tidur, udah pada lemes semua. Nah, kelas kita itu di paling ujung deket makam, deket kuburan. Otomatis kelas kita juga yang paling lama dapat informasi. Soalnya di kelas kita tuh guys yang ya otomatis kan guru-guru atau OSIS tuh ngasih informasi ke kelas kita jalan manual kan dulu kan nggak boleh bawa HP, manual. Nah pas udah dikasih tahu ya udah kalian semua bubar aja, situasi sekolah nggak kondusif. Kita bubar. Pas mau bubar teman-teman saya udah duluan. Nah di pinggir kelas saya itu ada satu lagi yang kemasukan, siswi lagi, itu sama siswi. Cuman dia itu nangis terus, gak mau komunikasi. Dia gak mau komunikasi, cuma nangis terus. Nah, ditanya sama guru, kalau nggak salah guru KKP atau apa gitu, guru sejarah. Ditanya sama guru sejarah, itu memang orang bisa guru sejarah. Sampean sopo? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sampean sopo? Bilang kayak gitu sambil tangannya nutupin mata kayak gini. Pak, cari Intan, cari kayak gitu. Gagu dia. Gagu. Dibacain doa, set kayak gitu kepalanya, baru dia lancar ngomong. Tapi nangis tetep. Pak, cariin mata saya Pak, mata saya hilang satu. Tuh teman-teman saya lari semua, ngibrit semua. Teman saya ngibrit semua. Nah, si siswi ini yang paling lama kerasukan siswi ini, paling lama kerasukan.
Dia dibawa ke masjid juga sama, dibawa lagi ke ruang BK juga sama, dibawa lagi ke ruang UKS. Lalu kan PMR ada UKS ya, dibawa ke ruang UKS juga sama-sama penuh. Sama-sama penuh. Itu sampai-sampai masjid nggak bisa dipakai buat sholat karena kebanyakan siswa yang tepar. Kebanyakan siswa yang tepar. Semuanya disuruh ambil hudu, yang udah sadar yuk sampai langsung. Satu waktu si sosok itu pengen ngikut ke guru. Ke guru yang sejarah itu pengen ikut. Kalau dia ngikut, dia mau keluar. Ya mungkin lebih mementingkan keselamatan siswi. Guru tuh bilang kayak gini, ya udah kalau mau ikut sini ikut, tapi keluar dari tubuh siswi itu. Akhirnya dia mau ikut. Nah, entah kenapa mungkin mau dibuang kemana, saya nggak tahu. Pas malamnya, itu kebetulan malam Ramadan juga. Pas malamnya itu bertepatan di hari Sabtu malam Minggu. Otomatis kan kita nongkrong sama anak-anak gitu. Nongkrong sama anak-anak. Nah, pas mau sahur jam 2-an, kita tuh nggak ada bahan untuk dipasak. Otomatis kita harus nyari dulu dong. Nyari dulu ke warung yang buka. Pas teman saya sama kakaknya mau beli mie buat pasakan anak-anak, dia tuh lewat, padahal pinggir jalan. Warung tuh pinggir jalan, cuman dia tuh lewat pohon mangga. Pohon mangga, dia lewat. Pas dia mau ke warung itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah pas pulangnya dia ngeliat anak kecil ada yang nangis. Di logika jam 2 pagi mau sahur ada anak kecil nangis, itu anak siapa? Karena iba atau nggak tahu, mungkin kan dulu Ramadan kan nggak ada yang kayak gitu kan. Mungkin mikirnya nggak ada yang kayak gitu. Pas dia samperin, Jang, kunaon Jang? Dia tuh nangis, anak kecil itu nangis sambil jongkok, sambil nutupin muka. Pas dia nunjukin mukanya, itu rata. Gak ada muka. Kakak teman saya sama teman saya itu langsung ngacir ya. Karena takut kan, langsung ngacir, dia cerita kayak gitu. Ya udahlah, biarin aja. Mungkin yang iseng atau kayak gimana kan gak tahu. Nah, pas keesokan harinya, hari Minggu, kita tuh main ke Saguling, biasa mancing. Kita mancing ke Saguling. Konon katanya dulu Saguling itu bukan air. Jadi nggak ada kubangan air di situ. Dulu tahun 80-an atau tahun berapa gitu saya nggak tahu. Di situ ada desa. Desa cuman bendungan Cirata jebol kan. Nah, jadi korbannya tuh di desa itu tenggelam. Otomatis kan banyak korban. Di situ banyak korban. Kita mau turun ke bawah juga, itu ngikutin ngikutin lewat jalur kuburan yang pos-pos tadi. Lewat jalur pos-pos itu. Nah, pas masuk ke bawah, kita mancing kayak biasanya sampai gak kerasa waktu menunjukkan sore hari. Mau maghrib. Itu kita mancing gak kerasa mau maghrib. Kita pulang. Pas kita mau pulang, itu ngelewati pohon alpukat. Pohon alpukat lagi. Itu ada yang duduk. Duduk sambil bilang kayak gini. Tosti mararana. Tosti mararana kasep arui. Itu nggak tahu sosok atau apa itu. Cuman dia duduk di atas pohon. Logika jam segitu, ibu-ibu siapa yang duduk di atas pohon? Kan gak ada kerjaan kan? Gak ada kerjaan kan? Yang sosok yang duduk di pohon alpukat, kita lewat aja, gak ngirauin, mungkin teman-teman juga nggak dengar kayak gimana. Kita lewat, kita pulang. Nah pas besoknya di hari Senin booming. Jadi itu jadi trending topik di sekolah itu. Katanya ada makhluk halus yang kayak gini lah, ada yang kunti yang kayang. Itu berbagai macam sosok itu di situ digambarin semua. Digambarin semua sampai waktu ketika kita udah mau lulus. Nah itu alhamdulillah nggak ada apa-apa, kita lancar-lancar aja. Nah pas terakhir kali pemotretan terakhir di kelas,
Ada satu sosok, bukan sosok sih, satu siswa. Ada satu siswa yang di foto itu ada, tapi realitanya nggak ada. Kita di foto itu 10 siswa kan, kita 10 siswa, yang moto 1 otomatis 9. Tapi yang di foto itu 11 siswa. Jadi nambah 2. Nambah 2, cuman mukanya buram, gak kelihatan di kamera, gak kelihatan dengan jelas. Itu ada nggak fotonya? Kalau fotonya sih gak tahu, soalnya teman saya yang megang, yang punya apanya teman saya. Soalnya itu kan lagi masa graduation, lagi kelulusan. Nah, kita nggak ambil pusing, kita lulus bareng-bareng. Nah, udah gitu kita keluar, gak ada beban, kita lupain semua masa lalu yang di situ, yang seram-seram yang di situ. Kita happy masing-masing, kita keluar, kita lulus. Nah, seperti itu. Mungkin itu cerita horor saya di sekolah yang pernah saya sekolah di situ. Oke, Kang Yusuf, kan tadi kan nih penasaran nih. Tadi kan ada yang waktu pos itu. Nah, kan ada satu pos nih yang dikelilingi itu. Nah, itu pas Kang Yusuf balik lagi itu masih ada pos itu? Gak tahu sih, soalnya kan kita dibawa sama panitia. Cuman sosok itu nggak ngikut. Nggak ngikut. Jadi terakhir yang dilihat di situ aja. Ya, di situ aja diam. Lost gitu. Lost nggak ada. Terus yang ini nih, yang di kamar mandi, yang teman Kang Yusuf dijadiin gitu. Nah, Kang Yusuf pernah ngeliat sosok itu juga nggak sih? Setahu saya sih sosok itu nggak pernah nampakin. Cuman kalau setahu saya sih sosok itu nggak nampakin. Cuman nampakin tuh ke orang-orang yang sensitif doang, kayak yang cewek yang lagi head, yang lagi main. Jadi nggak kayak ke semua siswa itu nggak. Sukanya ke siswi-siswi yang sedang halangan yang lagi halangan. Mereka kan suka ganti di situ kan, ganti pembalut, ganti pembalut di situ. Ya suka nyium bau darah, apalah gitu. Tempat-tempat itu sih. Tempat-tempat itu kayak yang kalau di sekolah-sekolah yang keramat gitu. Kamar mandi. Duh, bener nih ceritanya mantap. Terima kasih Kang Yusuf. Siap. Sudah bersempat bercerita bersama kita di sini. Siap. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Tonton video kita berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian. Bagaimana kisah selanjutnya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Segitu.